kewenangan Bawaslu dalam proses penyelesaian sengketa proses pemilu. Ini berkaitan dengan adjudikasi. Di dalam sebuah teori keadilan atau formal justice, bahwa posisi para pihak pemohon dan termohon harus diposisikan sebagai equality before the law, dan Bawaslu sebagaimana kewenangan dalam proses adjudikasi ini secara umum ada kemiripan dengan proses pengadilan secara umum yang kita ketahui. Karena itulah Bawaslu dalam memimpin adjudikasi dikenal dengan majelis adjudikasi. Nah, kewenangan ini memang diberikan di dalam Undang-Undang 7/2017 tentang pemilu di pasal 94 ayat 3 tadi, dan juga diperkuat dengan peraturan Bawaslu nomor 9 tahun 2022 tentang bagaimana tata cara penyelesaian sengketa proses pemilu. Pemohon berkaitan dengan adjudikasi tadi, yang karena dalam tahapan mediasi tidak ditemukan atau tidak didapat kesepakatan antar pihak, maka proses lanjutan dilakukan melalui adjudikasi. Pemohonnya adalah anggota atau calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten kota, pasangan calon presiden dan wakil presiden, serta calon anggota DPD. Namun secara prinsipal memang ini diajukan oleh partai politik sebagai peserta pemilu yang bersengketa dengan penyelenggara pemilu, yaitu KPU. Posisi termohon adalah KPU secara berjenjang atau setingkatan. Jadi KPU provinsi, KPU kabupaten kota. Itulah tentang posisi, kedudukan pemohon dan termohon dalam proses penyelesaian sengketa pemilu peserta dengan penyelenggara pemilu. Dalam permohonan pemohon kepada Bawaslu, ini setidaknya memuat tentang identitas pemohon secara lengkap, tentang kedudukannya, legal formilnya, status yang bersangkutan sebagai apa dalam peserta pemilu, termasuk juga identitas termohon, objek sengketa yang dikeluarkan KPU sesuai dengan jenjang. Jadi kalau dia keputusannya KPU provinsi, maka dilakukan di tingkat majelis adjudikasi di tingkat Bawaslu provinsi sesuai dengan tingkatan. Dan di dalam proses pemohon tadi, pemohon dapat mengungkapkan argumen-argumen, pandangan-pandangan hukum, pandangan-pandangan normatif untuk menguatkan permohonan pemohon dalam sengketa tersebut. Termasuk pemohon juga menyampaikan apa yang menjadi tujuan permohonan pemohon atau permintaan petitum kepada majelis adjudikasi. Sebaliknya pun, termohon diberikan kewenangan yang sama untuk membangun argumentasi pandangan atas objek sengketa keputusan KPU yang telah dikeluarkan dan merugikan secara langsung peserta pemilu, juga dapat menyampaikan kontra petitum. Nah, dua berkas ini, baik termohon dan pemohon, disampaikan kepada Bawaslu. Bawaslu punya hak untuk memeriksa, menerima, memutus administratif tadi dalam sebuah adjudikasi oleh Bawaslu sebagai majelis adjudikasi tadi. Nah, Bawaslu sebagaimana kewenangan
untuk menerima, mendengar, dan memutus sebuah permohonan pemohon sebagai jawaban dalam proses sidang adjudikasi kepada peserta pemilu, ini dikecualikan bagi hal-hal yang mengikat secara langsung terhadap putusan yang berkaitan dengan verifikasi partai politik, penetapan daftar calon tetap, calon anggota DPR, DPD, dan pasangan calon. Ini dikecualikan itu, karena ini dapat dimungkinkan dilakukan upaya hukum lain, dan itu menjadi kewenangan Bawaslu tingkat pusat. Jadi Bawaslu provinsi, Bawaslu Kabupaten, walaupun putusan secara final mengikat, dikecualikan terhadap 3 hal tadi itu. Nah, di dalam permohonan sengketa memang dimungkinkan adanya pihak terkait. Jadi bisa saja seorang calon A ada karena keputusan KPU, dan si A ini mengajukan permohonan kepada Bawaslu terhadap termohon KPU. Namun bisa saja keputusan tadi berkaitan dengan posisi calon B. Apakah keputusan nanti akan terjadi menerima atau putusan terhadap KPU, dan atau Bawaslu membatalkan putusannya KPU, sehingga mempengaruhi pihak calon lain. Yaitu saya sebutkan, bisa saja mempengaruhi calon B, calon C, dan seterusnya. Karena itulah dalam proses penyelesaian sengketa ini dimungkinkan adanya pihak terkait, dan posisi pihak terkait pun sama kedudukannya, dapat menyampaikan sebagai pihak terkait. Di dalam proses sidang adjudikasi, majelis adjudikasi tadi, termohon dan pemohon dapat menyertakan kuasa hukum. Nah, ini yang membedakan ketika di mediasi, kuasa hukum ada, tetapi kuasa hukum tidak dapat menyampaikan langsung, mewakili prinsipal. Dia hanya memberikan saran dan pertimbangan. Tetapi di dalam proses adjudikasi, kuasa hukum dapat bertindak mewakili prinsipal, mewakili pemohon yang tadi saya sebutkan, calon anggota DPR, DPD, Presiden, dan calon anggota DPD Provinsi, dan seterusnya. Begitu juga di kuasa hukum termohon memiliki kewenangan untuk menyampaikan pandangan beliau terhadap posisi dia sebagai kuasa hukum, baik pemohon dan termohon. Nah, berikut memang di dalam proses sengketa adjudikasi ini dimungkinkan 2 hal. Yang pertama, bisa saja di dalam putusan Bawaslu itu bisa memberikan atau menguatkan keputusan KPU terhadap apa yang sudah dikeluarkan. Atau juga putusan Bawaslu bisa menerima seluruh permohonan petitum pemohon, dan atau sebagian dari permohonan pemohon dalam sidang adjudikasi. Jadi banyak hal yang dapat dimungkinkan keputusan Bawaslu. Namun demikian, secara prinsip berdasarkan kewenangan Bawaslu pasal 94 tadi, Bawaslu punya kewenangan untuk menerima, memeriksa, memverifikasi, dan mutus sengketa atau sengketa proses peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu dengan setidaknya 3 prinsip. Pertama, dia ada keadilan hukum, ada kepastian hukum, dan ada kemanfaatan hukum bagi peserta pemilu untuk membangun demokrasi ini lebih dewasa, membangun demokrasi ini lebih bermartabat,
membangun demokrasi ini lebih bernilai, agar hal-hal apa yang telah diputuskan Bawaslu secara ketentuan, secara kewenangan, tidak menyalahi peraturan perundang-undangan.